Halo, kembali lagi di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Part 20. Malam harinya, ketika Kangkin melatih metode pikiran tatanan surga bab 1, Kangkin merasa dirinya lebih cocok berlatih kekuatan ini. Ketika berlatih, bab 2 metode pikiran tatanan surga pun muncul dan terbuka dengan sendirinya. Kangkin pun melatih mengikuti metode bab 1 dan bab 2. Saat berlatih, Kangkin kebingungan melakukan metode itu harus tangan yang kiri di depan atau tangan kanan. Ketika melakukan metode itu, energi spiritual dari langit dan bumi pun ikut berkumpul dan langsung menyerap ke dalam tubuh Kangkin. Sementara itu Wei Yuan yang baru saja sampai meminta maaf ke pria itu yang sudah lama menunggunya. Wei Yuan memanggil pria itu tetua. Tetua pun menoleh sembari berkata, "Tidak disangka rapat prajurit keluarga Wei dihancurkan oleh seorang bocah tengik. Hahaha, benar-benar luar biasa." Wei Yuan pun mencoba memberitahu tetua bahwa dirinya sudah mengutus prajurit elit dari keluarga Wei untuk membunuh bocah itu. Tapi bocah itu adalah seorang master, jadi tidak mudah untuk menghabisinya. Dan demi kebaikan kita semua, bocah itu pun harus dibunuh. Wei Yuan pun sengaja memanggil tetua hari ini untuk meminta bantuannya agar tetua melenyapkan bocah itu. Sebelum tetua pergi menghabisi Kangkin, tetua berkata kepada Wei Yuan, "Aktingmu di rapat itu bagus juga, membuatku kagum. Kau bilang ingin melawan keluarga tersembunyi, tapi kau malah menghubungiku secara diam-diam." Wei Yuan yang mendengar itu menatap tajam sembari bergumam, "Dasar tua bangka, pergilah kau bertarung dengannya sampai salah satu di antara kalian mati. Kelak aku yang akan membunuhmu dan memusnahkan keluarga tersembunyimu itu." Beberapa saat kemudian, Kangkin yang masih berlatih mengumpulkan energi spiritual. Ketika Kangkin berhasil menaikkan level energi spiritual dalam tubuhnya, dan Kangkin juga mendapatkan jurus yang sangat hebat. Tak lama ada suara yang memanggil dan menantang Kangkin dari luar jendela. Ketika Kangkin menoleh, Kangkin bertanya, "Siapa kau?" Tetua pun menyuruh Kangkin keluar dan bertekuk lutut memohon ampun, dan Kangkin juga harus menghancurkan kultivasinya sendiri agar nyawa Kangkin diampuni. Kangkin pun memberitahu kakek tua itu untuk tidak berteriak di tengah malam. Namun tetua pun langsung menyerang Kangkin menggunakan kekuatan pedangnya. Lalu mereka berdua bertarung dan saling menyerang menggunakan kekuatan pedang masing-masing. Pagi harinya, usai Kangkin bertarung, tubuh Kangkin dipenuhi luka. Ketika Kangkin akan masuk ke kamarnya, Kangkin bergumam, "Tidak disangka kekuatan lelaki tua itu sudah mencapai level yang begitu tinggi. Dan kalau bukan karena kebetulan aku menyelesaikan latihan bab 2 metode pikiran tatanan surga dan ditambah dengan kekuatan pedang Janlu, kalau tidak mungkin aku yang akan mati." Ketika Kangkin akan masuk dan berniat akan melanjutkan pelatihannya, tapi tiba-tiba Kangkin terkejut melihat seorang wanita sedang tidur di kamarnya. Wanita itu pun menyapa Kangkin dan memperkenalkan dirinya. Wanita itu bernama Liu Muyan, level master pimpinan keluarga Liu dari Tiongkok bagian timur. Kangkin pun langsung keluar dari kamarnya. Ia pun bertanya-tanya, kenapa salah satu dari 4 master besar yang bernama Liu Muyan datang kemari mencariku. Muyan pun dari dalam mencoba memberikan tawaran sekaligus solusi untuk Kangkin. Kangkin yang mendengar itu langsung bertanya ke dalam, apa solusi yang Nona Muyan ingin berikan? Lalu Muyan menjelaskan bahwa keluarga Wei itu keluarga yang paling terkuat di antara keluarga besar. Dan demi melawan keluarga Wei, keluarga Liu juga membentuk aliansi bersama keluarga Fu. Ia pun sengaja datang mencari Kangkin untuk mengundang Kangkin bergabung dengan aliansi keluarganya. Tidak hanya itu, Muyan juga akan menyembuhkan luka Kangkin dengan cepat. Kangkin pun mengatakan bahwa Nona Muyan telah salah paham karena Kangkin tidak berniat untuk bergabung dengan organisasi manapun. Dan terlebih lagi, Kangkin sudah bergabung dengan geng Serigala Langit. Kemudian Muyan pun bangun dari tempat tidurnya sembari memperingatkan Kangkin dan mengatakan, keluarga Wei pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mengumpulkan orang-orang yang akan melawanmu. Lalu Muyan pun memberikan tawarannya kembali. Kangkin pun memikirkan tawaran Muyan dan berpikir mencari solusi agar masalah itu tidak berlarut-larut hingga ke Sangjing. Sebelum Muyan pergi, ia memberikan undangan pesta ulang tahun yang diadakan minggu depan. Muyan juga mengatakan Wei Yuan akan datang ke acara itu. Kangkin pun menerima undangannya. Jun yang baru saja sampai di depan pintu kamar Kangkin. Jun mendengar suara wanita yang sedang berbicara kepada Kangkin dari dalam. Jun pun langsung menguping pembicaraan Kangkin dan wanita itu. Ketika wanita itu akan pergi,
Jun dengan cepat bersembunyi dan menguping dari kejauhan. Jun sangat cemburu ketika mendengar suara wanita itu. Jun juga membayangkan wanita idamannya sedang bersenang-senang bersama Kang Kin. Tak lama wanita itu pun keluar dan melewati Jun. Jun sangat senang ketika melihat wanita itu. Ternyata wanita itu bukan wanita yang ia sukai. Setelah itu Jun pun langsung menghampiri Kang Kin sembari berkata, "Bagaimana kakak ipar sampai tahu? Kau akan menjelaskannya bagaimana?" Namun Kang Kin hanya membalas, "Aku tidak akan langsung ke Sangjing. Kita akan ke bandara bertemu Nona Muyan." Jun yang mendengar itu sangat kebingungan dan menganggap Kang Kin sangat keterlaluan terhadap kakak ipar. Singkat cerita, Kang Kin menjelaskan secara detail kepada Jun mengenai kejadian tadi ketika ia bersama Nona Liu Muyan. Jun yang mendengar semua itu sangat lega, dirinya hanyalah salah paham. Setelah itu Kang Kin memberitahu rencananya kepada Jun bahwa sesampainya di Huadong, Kang Kin akan membuat ramuan pil obat terbaru. Jun yang mendengar itu pun sangat antusias. Namun Kang Kin menjelaskan bahwa obat yang akan dibuatnya hanya sebagai tambahan dan kultivasi Jun pun sudah mencapai batas dan terobosan selanjutnya Jun harus mengandalkan dirinya sendiri. Scene berpindah. Wei Yuan sangat marah kepada Kang Kin karena Kang Kin telah membunuh tetua. Wei Yuan pun langsung memberi perintah kepada prajurit untuk mempersiapkan prajurit elit untuk berkumpul dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu, mereka akan menyerang Kang Kin secara bersamaan. Nuan-Nuan yang tiba-tiba datang terkejut mendengar Kang Kin yang akan dibunuh oleh kakaknya. Nuan-Nuan mencoba membujuk kakaknya agar tidak berkelahi lagi. Namun Wei Yuan malah membentak Nuan agar tidak membuat masalah lagi. Nuan-Nuan yang keras kepala tetap memohon kepada kakaknya itu. Wei Yuan tak segan lagi memerintah prajurit untuk mengurung Nuan-Nuan agar tidak keluar sebelum perang berakhir. 2 prajurit itu pun langsung menyeret Nuan-Nuan. Wei Yuan sangat sedih telah memperlakukan adiknya itu dengan keras. Namun ia juga harus mematangkan rencananya untuk menyerahkan ratusan prajurit level tinggi untuk menyerang Kang Kin. Sementara itu Kang Kin yang sudah berada di hotel grup Liu Huadong, Kang Kin pun mencoba melatih menyerap energi spiritual agar membantunya meningkatkan kultivasi. Namun energi spiritual di kota itu tidak murni. Kang Kin pun harus mencari tempat yang akan kaya energi spiritual agar Kang Kin fokus berlatih. Tak lama Jun datang ke kamar Kang Kin. Mereka berdua pun saling menyapa. Ketika melihat pakaian yang mereka pakai masing-masing, mereka berdua pun saling meledek. Namun setelah itu, Kang Kin pun langsung mengajak Jun untuk pergi makan bersama Nona Muyan. Setibanya Kang Kin dan Jun di Villa Muyan, mereka berdua pun dipersilahkan masuk oleh Nona Muyan. Lalu Muyan memperkenalkan kedua orang yang sudah ada di meja makan itu. Kedua orang itu bernama Fu Cheng dan Fu Liliu. Mereka berdua perwakilan keluarga Liu untuk menyambut Kang Kin. Lalu Fu Cheng pun menyapa sembari memuji Kang Kin sebagai prajurit jenius yang sangat terkenal. Lalu Kang Kin mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang jenius dan bukan dari keluarga besar. Fu Cheng sangat terkejut mendengar perkataan Kang Kin. Fu Liliu pun ikut bicara serta merendahkan Kang Kin dan menganggap Kang Kin tidak tahu malu karena Kang Kin ingin bergabung dengan aliansi keluarga mereka dan itu hanya membuang-buang waktu saja untuk keluarga mereka. Jun yang mendengar itu langsung menunjuk ke arah Muyan sembari bilang, dialah yang meminta Kang Kin untuk datang dan mengundang ke aliansinya. Fu Cheng yang mendengar itu tertawa, menganggap ucapan Jun itu hanyalah omong kosong. Lalu Liu Muyan memberitahu Fu Cheng dan Fu Liliu bahwa memang benar dirinya lah yang meminta Kang Kin untuk datang dan bergabung ke aliansinya. Mereka berdua pun sangat terkejut. Fu Cheng menentang dan mengatakan Kang Kin hanyalah mempermalukan kedua keluarga mereka saja. Setelah itu Jun pun dan Fu Cheng saling memanas dan akan berkelahi. Ketika mereka berdua akan berkelahi, Muyan pun menyuruh keduanya untuk berhenti. Namun Fu Cheng menunjuk sembari berkata, lihatlah pecundang ini. Dirinya hanya bersembunyi di belakang dan tidak berani bergerak. Bagaimana masih ingin menjalin koneksi dengan dirinya? Kang Kin yang sangat kesal dengan ucapan Fu Cheng membalas, kalian yang tak pantas menjalin dengan koneksiku. Lalu Kang Kin pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, sampai-sampai kekuatan itu membuat Fu Cheng jatuh sampai kakinya pun terluka. Fu Cheng pun merintih kesakitan. Kang Kin pun langsung berdiri dan menyuruh Fu Cheng pergi untuk memberitahu keluarganya bahwa Kang Kin dari awal tidak berencana untuk beraliansi dengan keluarga mereka. Fu Liliu berteriak dan memperingatkan Kang Kin sembari menunjuk. Muyan pun langsung menampar Fu Liliu. Muyan juga memberitahu mereka bahwa Kang Kin adalah
seorang master, dokter hebat, alkemis sekaligus komandan organisasi yang siap. Bahkan banyak sekali keluarga dan organisasi yang ingin menarik Kangkin untuk bergabung. Mereka berdua pun sangat kaget mendengar ucapan Muyan. Muyan pun langsung meminta maaf ke Kangkin untuk mewakilkan dua juniornya tadi. Setelah itu Muyan pun mempersilahkan Kangkin dan Jun untuk ke restoran sebelah. Dan Muyan juga akan segera menyusul setelah menyelesaikan urusan yang tadi harus ia tangani. Sementara itu Nuan berencana kabur. Setelah berhasil kabur, ia pun berlari sangat gembira. Nuan pun telah mengelabui dua prajurit itu, dan dengan sengaja Nuan menyemprotkan bubuk merica ke mata prajurit itu, sampai-sampai prajurit itu pun tidak berdaya. Scene berpindah. Wei Yuan berterima kasih ke seluruh prajurit elit yang sudah berkumpul di tempat itu. Demi menaikkan martabat keluarga Wei, Wei Yuan harus mencabut pedang pusaka keluarga Wei yang sudah ratusan tahun belum terhanus. Wei Yuan juga berencana menyerang Kangkin dan keluarga Liu dalam sekali serangan karena mereka telah bersekutu. Pedang api bumi pun telah siap dicabut. Nuan yang melihat dari kejauhan sangat terkejut karena jika pedang api bumi itu dicabut, pasti akan ada yang mati dan terluka. Selama ribuan tahun, pedang api bumi telah diselimuti dengan api bumi istimewa dari wilayah barat. Api itu pun menyala pada bilahnya dan tidak pernah padam. Wei Yuan sebagai pimpinan ke-37 keluarga, Wei Yuan menghunus pedang api bumi itu. Setelah mencabut pedang itu, Wei Yuan memberitahu seluruh prajurit tentang keberadaan Kangkin yang sedang bersembunyi di kediaman Liu Muyan. Dan Kangkin telah bersekutu dengan keluarga Liu dan keluarga Fu. Nuan yang mengetahui kakaknya akan melenyapkan musuh secara bersamaan. Nuan memikirkan cara untuk menolongnya, dan tidak lama Nuan memiliki ide. Nuan pun mencoba menyamar, namun di saat menyamar, tiba-tiba ada yang menyuruhnya berhenti. Saat itu pun Nuan langsung panik, dan merasa penyamarannya selama 3 jam itu akan sia-sia. Ketika Nuan berbalik badan, ternyata yang menyuruh Nuan berhenti itu pria yang bernama Liu Yunpei. Pria sok keren. Dan Yunpei bilang dirinya punya kekuatan yang cukup hebat. Yunpei juga mengajak Nuan untuk ikut bersamanya. Nuan sangat senang dan tidak akan membiarkan mereka menyakiti Kangkin. Selesai makan bersama, Muyan mengantar Kangkin dan Jun. Ketika akan pergi, Kangkin bertanya kepada Muyan, apakah Muyan tahu di mana taman yang sepi di kota Huadong? Muyan pun bilang, ada satu taman yang sepi di Huadong dan tempat itu pun sangat jarang dikunjungi orang. Muyan juga memberitahu sembari menunjuk ke arah taman itu. Taman itu Taman Liusan. 3 jam kemudian, seorang wanita sedang mengintai Kangkin dari kejauhan. Kangkin yang sudah sampai. Kangkin merasa aura di tempat itu memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Dan kemungkinan tempat itu masih berhubungan dengan keluarga Liu. Ketika melihat-lihat, Kangkin melihat energi spiritual berwarna emas. Energi spiritual berwarna emas itu berada di toko barang antik. Kangkin langsung mengambil barang yang terdapat energi spiritual itu. Lalu Kangkin menanyakan berapa harga gelang itu kepada nona pemilik toko. Wanita itu langsung kesal mendengar Kangkin memanggilnya Bu. Dengan kesal nona itu menjawab, terserah kau saja, mau bayar berapa? Kangkin langsung berpikir harga yang sesuai untuk barang itu. Namun tak lama, nona itu langsung memberi harga sebesar 50 juta yuan. Kangkin pun langsung melongo, harga gelang itu sangat mahal. Nona itu menggubrak meja sembari bilang, bisnisku ini legal dan aku selalu membayar pajak setiap tahunnya. Tak pikir lama, Kangkin langsung mengeluarkan beberapa emas batang dari cincinnya itu untuk pembayaran. Malam harinya, Kangkin berlatih energi spiritual yang ada di Taman Liusan. Kangkin berlatih sampai terbit fajar. Namun tak lama Kangkin merasa ada sesuatu hal yang gawat. Kangkin melihat kobaran api di langit. Kangkin pun tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Wei Yuan bersama pasukan prajuritnya menyerang kediaman keluarga Liu. Beberapa prajurit menyerang Liu Muyan. Muyan dengan kekuatan master, ia mampu mengalahkan prajurit yang sedang bertarung dengannya. Wei Yuan yang sangat sombong merasa 20 prajurit elitnya itu mampu mengalahkan 2 musuh. Namun saat melihat sekeliling, Wei Yuan tidak melihat adanya keberadaan Kangkin. Kangkin yang baru saja muncul berkata, orang jahat, kau sedang mencari-cari siapa? Saat menoleh, Wei Yuan langsung menyerang Kangkin sembari membalas, beraninya kau mempermainkanku.
Kang Qin pun langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya. Namun ketika akan bertarung, Wei Yuan mengatakan dirinya tidak akan membunuh Kang Qin karena telah berjanji kepada Nuan. Dua prajurit pun maju dan akan menyerang Kang Qin. Mu Yan yang sedang bertarung menyuruh Kang Qin untuk berhati-hati. Mu Yan juga memberitahu Kang Qin bahwa kedua prajurit itu dua saudara Xiong dari keluarga Wei. Dan kekuatannya pun tidak lagi berada di bawah level master. Kang Qin pun berhati-hati ketika akan melawan dua prajurit itu. Dua prajurit itu langsung menyerang Kang Qin dengan jurus tinju wujud beruang. Kang Qin pun dengan cepat menyerang balik. Nuan dan Yun Pei yang menyaksikan pertarungan itu. Namun Nuan memikirkan cara agar Yun Pei tidak mengikutinya dan Nuan bisa menolong Kang Qin. Ketika bertarung, Kang Qin meledek dua prajurit berbadan besar itu. Kang Qin juga bilang, "Kalian berdua mirip sekali beruang berkulit kasar dan keras." Kemudian Kang Qin mencoba mengeluarkan jurus terbarunya. Ketika kekuatan itu dikeluarkan, dengan cepat dua prajurit itu kesakitan. 3 orang sekaligus yang melihat itu sungguh tidak menyangka bahwa Kang Qin sangat hebat. Yun Pei pun bilang, "Aku lebih unggul dari dua saudara Xiong. Jika melawan bocah itu, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan diriku." Kemudian Yun Pei mengeluarkan jarum sembari berkata, "Ini adalah senjata tersembunyiku yang sangat unik dan jika mengenai bocah itu, dia pasti akan tewas." Nuan sengaja memancing Yun Pei dengan menjawab, "Jika berani, kenapa kau tidak melawannya?" Yun Pei dengan bangga terhadap dirinya. Ia pun maju dan akan menunjukkan kehebatannya. Yun Pei yang baru beberapa langkah maju, tiba-tiba ia terpental sampai jatuh tersungkur. Nuan lega karena telah menyingkirkan Yun Pei, si cowok menyebalkan itu. Sementara itu Kang Qin telah mengalahkan dua saudara Xiong. Nuan yang melihat itu sangat senang dan tidak khawatir lagi. Namun tak lama, Nuan terkejut. Wei Yuan tiba-tiba menyerang Kang Qin dengan jurus pedang kobaran api bumi. Kang Qin pun langsung menahan serangan itu. Wei Yuan yang menyerang beberapa kali membuat Kang Qin kewalahan. Kang Qin pun merasa energi spiritualnya tidak bisa mengimbanginya. Nuan yang sangat panik. Nuan bingung harus melakukan apa. Tak hanya itu, Jun dan Mu Yan sangat terkejut Kang Qin akan dihabisi oleh Wei Yuan. Nuan langsung berteriak dan menyuruh kakaknya berhenti dan tidak boleh membunuh Kang Qin. Wei Yuan heran kenapa Nuan bisa datang ke tempat itu, padahal Wei Yuan telah mengurungnya di rumah. Wei Yuan marah sembari berkata, "Kang Qin adalah musuh keluarga Wei, dan kenapa aku tidak boleh membunuhnya?" Dengan gugup Nuan menjawab, "Karena aku sedang mengandung anak Kang Qin." Kang Qin dan Jun kaget, tiba-tiba Nuan mengaku hamil. Nuan pun menangis. Nuan mengatakan, sejak kejadian lalu, setelah Kang Qin menyelamatkan Nuan dari ular berkepala 3, Kang Qin terus menggodanya, sampai-sampai Kang Qin melakukan itu kepada Nuan. Wei Yuan sangat marah kepada Kang Qin. Nuan pun mencoba mengakhiri semuanya. Nuan pun mengambil belati dan akan membunuh Kang Qin. Wei Yuan menyuruh Nuan segera membunuh Kang Qin dan kelak kakaknya itu akan menuruti perkataan Nuan. Namun Mu Yan bilang, "Bisa-bisanya kau membunuh ayah dari keponakanmu sendiri dan membiarkan adikmu sendiri menanggung malu seumur hidupnya." Wei Yuan pun berpikir, ia harus membunuh Kang Qin atau membiarkan Nuan hidup bersama musuhnya itu. Nuan diam-diam memberi isyarat agar Kang Qin membawa kabur Nuan dari tempat itu. Wei Yuan yang sadar oleh tipuan Nuan, Wei Yuan langsung menyuruh dua saudara Xiong untuk menangkap Nuan. Dua prajurit itu pun masih dalam keadaan pingsan. Dengan amarah, Wei Yuan membangunkan dua prajurit itu. Dengan cepat, dua saudara Xiong bangun dan langsung menyeret Nuan. Setelah Nuan pergi, Wei Yuan langsung menyerang Kang Qin. Mereka berdua pun langsung bertarung. Dan tak lama, Kang Qin dikalahkan oleh Wei Yuan sampai Kang Qin terjatuh. Kang Qin yang terluka merasa energi spiritualnya telah dikuras lebih cepat. Mu Yan pun merasa hal yang sama, energi spiritualnya hampir habis. Ia pun memikirkan cara agar bisa mengeluarkan jurusnya itu. Mu Yan pun langsung berdiri. Kang Qin dan kepala Fu menoleh. Namun Mu Yan langsung menghampiri Wei Yuan sembari bilang, "Pimpinan Wei, aku mengaku kalah. Aku pun bersedia mengabdi kepada keluarga Wei." Wei Yuan yang mendengar itu tertawa. Wei Yuan pun menunjuk sembari memerintah Mu Yan untuk membunuh Kang Qin. Kemudian Mu Yan mengeluarkan jurus. Ketika jurus itu dikeluarkan,
Kekuatan energi spiritual itu pun berkumpul menjadi aliran air bayangan setan. Kekuatan itu pun langsung mengarah Kang Qin. Wei Yuan yang melihat itu sangat senang. Wei Yuan pun bertanya kepada Kepala Fu, apakah kalian masih ingin melawanku? Kepala Fu tersenyum sembari membalas, aku tidak perlu melawanmu, masih ada orang lain yang akan lanjut. Wei Yuan terkejut, Kang Qin masih hidup dan sama sekali tidak terluka. Mu Yan pun sangat lega, jurus yang ia salurkan kepada Kang Qin tidak putus. Dan jika putus, saat disalurkan kemungkinan Kang Qin akan mati kalau tidak lumpuh. Wei Yuan pun sangat marah, Mu Yan telah menipunya. Wei Yuan pun langsung menyerang Kang Qin pun mengeluarkan jurus pedang pilar kekuatan langit untuk saat bertarung. Kang Qin mampu mengalahkan kekuatan pedang Wei Yuan. Kang Qin juga telah menghancurkan kultivasi Wei Yuan. Namun Kang Qin sengaja tidak menewaskan Wei Yuan karena masih menganggap Nuan. Wei Yuan yang terluka memberitahu Kang Qin bahwa laki tua yang dibunuhnya itu dari keluarga Hu. Anggota keluarganya pun pasti tidak akan mengampuni Kang Qin. Kang Qin yang mendengar itu terkejut. Apa yang dimaksud itu keluarga tersembunyi? Mu Yan pun memberitahu hal yang ia ketahui. Mu Yan pun bilang, ada banyak sekali prajurit level master di keluarga tersembunyi dan ada prajurit level setengah dewa. Dalam belakangan ini, mereka punya keinginan untuk berpartisipasi dalam urusan masyarakat dan pasti akan ada banyak pertumpahan darah. Mu Yan juga mengatakan lukanya akan membaik setelah istirahat 2 hari. Setelah mengetahui itu, Kang Qin pun berterima kasih kepada Liu Mu Yan karena Mu Yan telah menyalurkan energi spiritualnya. Tak lama Kepala Fu berterima kasih kepada Kang Qin karena telah menjadi pahlawan. Kepala Fu juga akan menyuruh 2 anaknya itu untuk meminta maaf. Kang Qin tersenyum. Setelah itu, Mu Yan mengingatkan Kang Qin untuk datang ke pesta ulang tahunnya 2 hari lagi. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya.